Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi tariqatin najiyah, tariqati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi tahirin wa ashabil mukhtarin ajma'in kaffah, amma ba'dah. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama yang selalu kita harapkan barakah manfaat ilmunya, khususon terlebih khusus kepada guru kita semua, narasumber kita malam ini yang hadir di tengah-tengah kita, yakni Wakil Syuriah PCNU Kabupaten Lumajang, dan beliau juga pengasuh Ponpes Al-Islah Pulau Sari. Beliau adalah Kiai Haji Mahrus Ali, yang sangat kita harapkan barokah ilmu dan ilmu itu sendiri agar kita lebih menjadi orang yang berilmu. Dan tak lupa kepada seluruh pemirsa, seluruh hadirin dimanapun Anda berada, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan semoga tetap kita diberi semangat, kita diberi kesempatan untuk terus belajar thalibul ilmi agar kita lebih menjadi orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan, terhadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan akhlakul karimah. Para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, perlu diketahui acara ngaji Seloswan ini terselenggara setiap minggunya atas kerjasama PCLDNU atau Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dan juga PCLTNNU atau Lembaga Taklif wan Nasyar Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang, dan disiarkan langsung dari fanspage PCNU Kabupaten Lumajang. Maka dari itu silahkan ikuti terus dan jangan lupa like dan share atau bagikan acara ngaji Seloswan ini sebanyak-banyaknya di akun atau di grup yang Anda punya. Karena dengan ikut menyebarkan kebaikan, insya Allah kita mendapatkan kelipatan dari kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menyapa narasumber kita, yakni Kiai Haji Ali Mahrus. Assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah sehat Kiai. Alhamdulillah sehat. Nanti diharapkan bisa memberikan ilmunya Kiai. Insya Allah. Semoga bermanfaat kepada kita semua Kiai. Amin. Dan dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Baik para pemirsa dan hadirin dimanapun Anda berada, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan yang lain, selalu membutuhkan antara sesama. Dalam kehidupan kita pasti tak lepas dari perkumpulan, di organisasi, komunitas, lembaga atau yang lain. Minimal kita berkumpul dengan keluarga kita sendiri. Dan ketika kita bersama dengan orang lain, dengan keluarga, pastilah di situ kita akan mengalami dan mungkin kita sendiri yang mengkritik atau menyanjung atau menerima kritik dan sanjungan dari orang lain. Oleh karena itu tema kita malam hari ini dalam ngaji Seloswan yang selalu kita tunggu-tunggu setiap minggunya adalah kritik dan sanjungan. Kita akan kupas bersama bagaimana sih hukum mengkritik, bagaimana sih hukum menyanjung, dan bagaimana cara menyikapi kritikan dan sanjungan. Dan semuanya itu akan dikupas secara tuntas dan berkualitas oleh guru kita Kiai Haji Mahrus Ali. Maka waktu dan tempat, monggo Kiai silahkan untuk menyampaikan. Kira-kira berapa menit jam? Ini insya Allah nanti sampai pukul sekarang sudah pukul 8.25. Insya Allah nanti sampai jam 9 lebih 10 menit ya. Semoga Kiai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimani ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, utamanya teman-teman dari kalangan Nahdlatul Ulama, secara umum seluruh pendengar dari manapun yang saya muliakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada saat ini saya berkesempatan oleh teman-teman LTN dan LDNU. Mudah-mudahan pertemuan kita ini nantinya akan bawa manfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Para pemirsa semuanya yang saya cintai dan saya hormati, tema yang saya ambil malam ini adalah sanjungan dan kritikan. Sanjungan dan kritikan. Kadang-kadang ada atau banyak orang tabu untuk dikritik. Senangnya hanya untuk disanjung. Tapi bagaimana kita menyikapi sanjungan dan kritikan? Apakah memang orang itu ketika disanjung itu akan lebih menguntungkan, atau justru ketika orang itu dikritik akan lebih menyelamatkan? Betul. Ini seringkali orang-orang kadang-kadang selalunya ingin disanjung. Dalam bahasa Arabnya disebut takrid wal intikot. Takrid itu sanjungan, intikot itu kritikan. Ini dikarang kitab sengaja saya bawa, namanya Iddatun Nasyiin, dikarang oleh seorang ulama Mesir namanya Mustafa Al-Wulayini. Kata beliau, saya melihat banyak orang malah justru merasa senang bila disanjung, merasa bahagia bila dipuji, sekalipun pujian itu sebetulnya tidak benar. Itu kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu mesti senang disanjung sekalipun sanjungan itu tidak benar. Hoak ya. Hoak. Atau dalam arti lain, contoh umpama di daerahnya ini kiai, kalau tidak ada sampean kiai, tidak akan seperti ini daerah kita ini. Padahal kiainya tidak pernah ikut apa-apa. Katanya kayak iya, memang saya yang menentukan semuanya di daerah kami. Nah, ini kan banyak orang. Padahal sama sekali tidak pernah kiai itu terlibat sedikit pun, hanya mungkin memberi arahan saja. Padahal pekerja, pelaku utamanya justru masyarakat di sekitarnya. Tapi seringkali malah justru kiainya merasa senang dipuji seperti itu. Lain dengan Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi di Madinah sana, Nabi tidak hanya menunjuk sana sini, tapi justru beliau ikut bekerja. Sehingga ketika beliau itu disanjung, umpama sanjungan itu memang disampaikan, Nabi sangat pantas karena ikut bekerja. Tapi kita kan tidak. Tapi hanya ingin dipuji. Padahal kita tidak ikut melakukannya. Betul, ya. Tapi malah ketika dikritik dia marah. Padahal kritikan ini benar. Ya. Bahwa dia tidak ikut apa-apa. Ini kalau kita tidak bisa memahami bahwa kritikan itu sebetulnya mengingatkan kita. Karena kritikan itu pada hakikatnya memperlihatkan kepada kita tentang kekurangan-kekurangan kita. Kadang-kala kita tidak merasa terhadap kekurangan diri kita sendiri. Justru orang lain yang bisa melihat kekurangan kita. Semestinya kita harus berterima kasih ketika diberitahu kekurangan kita. Malah mohon maaf, orang itu memang punya kecenderungan melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan sendiri. Sehingga kita ini butuh dikritik, butuh diingatkan supaya kita sadar terhadap kesalahan kita. Sering kali itu terjadi pada diri kita. Baru setelah dikritik kita sadar, tapi kita marah. Sebetulnya harus berterima kasih. Sebab kritikan itu pasti apapun bentuknya, sopan tidak sopan, akan membawa kebaikan. Contoh umpama, Mas, sama ndak tahu adus ta Mas. Ini kan ndak enak. Hanya setelah dikatakan sampai ndak tahu adus mesti berkaca orang itu.
dan pasti mandi akhirnya. Tetapi ketika dipuji, aduh sampean itu hebat, ganteng sampean. Padahal mohon maaf, di matanya ada ketek sak gedene teplok. Ketekan. Metu setiap bertemu orang bersenyum, bertemu orang bersenyum. Dikira senang padahal mentertawakan ketek atau kotoran matanya. Nah, kan lebih bagus dikatakan tidak pernah mandi daripada dikatakan ganteng. Iya, betul. Nah, ini yang perlu kita pahami ketika ada kritikan-kritikan. Bahkan Allah pun pernah dikritik oleh malaikat. Ini kan sepertinya kritikan itu sangat tabu, tapi malaikat oleh Allah diberi kesempatan untuk mengkritik Allah. Bahwa kritikan itu sangat penting sekali, sangat penting. Allah tidak marah ketika dikritik oleh malaikat. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan penerusku di bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini kan luar biasa. Ketika Allah mengatakan aku akan membuat penerus, akan membuat wakil di bumi ini. Apa kata malaikat? Apakah engkau akan membuat orang-orang yang buat kerusakan dengan maksiat dan melakukan pembunuhan dengan mengalirkan darah? Lah ini berarti Allah pun juga pernah dikritik. Dikritik. Apa tidak cukup kami mentasbihkan engkau? Kami mensucikan engkau. Wa nahnu nuqaddisu lak, dan kami mensucikan engkau. Nah, ini contoh kritikan. Allah mengabadikan di Al-Quran bahwa kritikan itu pun juga penting. Walaupun pada akhirnya malaikat tahu bahwa apa yang diperbuat oleh Allah benar. Tapi masih diberi kesempatan untuk mengkritik. Dan ini juga terjadi di ayat-ayat yang lain. Yaitu Allah Ta'ala mengabadikan suatu ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau berkata-kata sesuatu yang kamu tidak melakukannya? Itu kan bentuk kritikan juga. Iya. Pinter remek ngomong, tapi prakteknya ndak ada. Itu banyak kita sendiri. kita sendiri banyak namun pinter ngomong, tapi prakteknya ndak ada. Kitabnya segudang, tapi amalnya sekecil semut mungkin. Baik, diingatkan. Malah Allah itu mengancam pada akhir kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya orang yang hanya bisa berkata-kata sesuatu yang mereka tidak bisa melakukannya. Itu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu jangan hanya pintar bicara sementara tidak melakukannya. Malah ulama Nabi Musa pun pernah disuruh oleh Allah, idz nafsak fa in tafa'ta fa idzin nasa. Tuturlah diri kamu. Bila kamu bisa mengambil manfaat dari pituturmu, tuturilah orang lain. Fa illa fastahi minni. Jika tidak, malulah kamu kepadaku. Artinya Nabi Musa itu jangan hanya pandai berkata, kata Allah, tapi juga harus bisa melakukannya. Bila tidak melakukan, maka malulah kepadaku. Banyak sekali kritikan-kritikan bahwa bahkan Nabi Muhammad pun pernah dikritik oleh Allah ketika Nabi Muhammad kedatangan orang buta Ibnu Ummi Maktum, tapi Nabi Muhammad sempat berpaling. Bukan karena tidak senang kepada orang buta itu, tapi Nabi merasa terganggu. Karena pada saat itu Kanjeng Nabi sedang menghadapi tokoh-tokoh Quraisy, dakwah dalam rangka dakwah. Seperti waktu itu menghadapi Abu Jahal. Nabi merasa terganggu dengan datangnya orang buta. Itu manusiawi. Yang menghadapi tokoh besar yang diharapkan keislamannya, tahu-tahu datang orang buta. Memanggil ya Muhammad, ya Muhammad. Apa tidak terganggu? Kita pun pasti terganggu. Padahal orang buta tidak tahu di situ ada tokoh. Betul. Langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad bermuka masam, merengut dan berpaling ketika datang orang buta. Itu kan bentuk teguran.
Tapi Allah tidak selalu menegur terus. Tapi satu saat Allah pun memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang agung. Dipuji. Jadi orang itu tidak harus dikritik terus. Sekali-kali perlu dipuji. Kalau orang itu dikritik, akhirnya akan putus asa. Bisa down ya. Bisa down. Tapi dengan adanya pujian terangkat lagi semangatnya. Walaupun kepada anak juga begitu. Di pondok dengan santrinya, di sekolah dengan muridnya, itu tidak harus dikritik terus, tapi sekali-kali harus dipuji. Sehingga yang juara biasanya diberi hadiah, dinaikkan pentas. Itu kan salah satu bentuk sanjungan supaya anak itu lebih semangat lagi di dalam belajarnya. Tidak hanya dikritik, kalau dikritik terus down, betul. Anak pun bisa jadi jahat bapakku, ibuku jahat. Tapi sekali-kali perlu dipeluk, perlu disanjung. Kamu pandai, kamu cantik, kamu tampan. Itu perlu sekali. Jadi ada sanjungan-sanjungan yang perlu disampaikan sekaligus harus ada kritikan. Mohon maaf, ketika anak itu dipuji terus, jadinya akan manja. Betul. Tapi ketika dikritik terus pun akan malas. Akan putus asa. Betul. Banyak orang tua kemana-mana selalu menyanjung anaknya. Oh, le anakku cok ditiru. Kan pernah kita mendengar. Le anakku dak kena tiru, Cak. Kurungu adzan wis budal lang masjid. Langsung wis le anakku dak kena ditiru. Kalau itu dilakukan sering terus-menerus kepada anak, kata ulama, anak itu akan kena penyakit ain. Ketika anak disanjung dan disanjung, seterusnya disanjung, akan terkena penyakit ain. Penyakit ain itu apa ya? Yang akan menjadikan anak itu terjadi sebaliknya. Umpama anak kebalikannya akan terjadi karena tidak kuat dengan pujian dan pandangan orang. Penyakit mata, bukan mata dalam arti mata merah, mata hati. Ketika dipuji itu kan banyak orang tua. Iya, betul. Hanya yang terjadi malah sebaliknya. Biar pinter akhirnya goblok. Biar pinter nurut akhirnya ngelama. Nah ini karena terlalu sering disanjung. Sanjung boleh, tapi tidak boleh terus menerus. Sekali-kali dikritik. Sampean lo nak pinter, cuma sampean ono kekurangan, kurang semangat lah. Iya. Disanjung tapi dikritik. Sampean pinter, kok sampean semangat, tambah pinter nak. Lek sampean iku mek ngandel pinter tapi semangatnya ndak ono, iso kalah bi arek sing bodoh tapi open. Arek bodoh tapi semangat, arek bodoh tapi padeng. Nah, ini perlu disanjung dan dikritik. Diibaratkan layangan diolor ditarik. Ditolor ditarik. Diolor terus jatuh. Ditarik terus tidak naik juga. Itu perlu diolor, perlu dikritik, perlu ditarik. Ini pentingnya kritikan kepada siapapun. Dan bahayanya kalau orang itu selalu disanjung akan timbul kesombongan. Nomor 2 akan lupa daratan. Kalau orang itu siapapun orangnya, walaupun itu kiai, tidak pernah dikritik oleh siapapun, hanya dia adalah apa namanya? Bangga diri ya. Bangga diri, bahkan sombong, bahkan juga sangat antipati dengan kritikan. Hanya begitu dikritik dianggap musuh. Begitu dikritik dianggap tidak suka. Padahal belum tentu orang yang mengkritik itu suka tidak suka. Bisa kalanya mengkritik karena cinta. Bisa kalanya mengkritik karena eman. Kan banyak orang yang seperti itu. Lah ketika dipuji dan disanjung ini akan lupa daratan. Nah, maka mengapa? Kiai-kiai kok tambah lama tambah bagus. Kiai-kiai tambah lama tambah dekat. Karena banyaknya kritikan kepada kiai. Dan kiai menyadari kekurangannya. Sebab yang tahu kekurangannya kiai orang lain. Bukan dirinya sendiri tapi orang lain. Ketika ada orang mengkritik, dia sadar bahwa dia telah menunjukkan kekurangan saya. Bukan menghina, tidak dianggap menghina, tidak dianggap mengejek, tapi dianggap memberitahu kekurangannya. Hanya mengatakan terima kasih. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah dirasani oleh salah satu orang.
orang yang diajak ngerasan itu merasa harus membela Imam Abu Hanifah. Hanya bilang kepada Imam Abu Hanifah sampai dirasani oleh orang ini. Apa kata Imam Hanifah? Tunggu sebentar. Imam Abu Hanifah ngambil uang. Waktu itu uang dinar. Dewate talam bagi. Dan mohon kepada orang yang menyampaikan, uang ini disampaikan kepada orang yang merasani. Dan mengatakan, ucapkan terima kasih. Saya telah diberitahu kekurangan saya. Jadi yang kritik langsung dikasih uang. Langsung dikasih. Ini jarang-jarang ya. Jarang. Tak nemu, bukan jarang, tak nemu. Ya, tak nemu. Untung bukan di Lumajang. Kalau Lumajang tambah dirasani uang, laris. Tambah banyak diberi uang. Nah, inilah orang-orang dulu menyadari kekurangannya. Bahkan Sayyidina Ali ketika dijelek-jelekan oleh orang, beliau diam. Hanya mendengarkan. Setelah sekian lama baru Sayyidina Ali mengatakan, apa yang kamu katakan kepadaku masih lebih banyak yang aku ketahui. Kamu hanya tahu sebagian tentang kejelekan aku, kata Sayyidina Ali. Memang iya, orang yang tahu kejelekan orang itu dirinya sendiri. Betul. Nah, itu. Tapi kebanyakan orang ketika diberitahu jeleknya tidak mau. Tidak mau, iya. Malah, mohon maaf setambah sedikit. Marah biasanya. Iya, marah. Malah ada peribahasa mengatakan kuman di seberang laut tampak, gajah di kelopak mata tidak tampak. Artinya orang itu kepada kejelekannya sendiri tidak tahu. Tidak tahu. Justru lebih tahu kepada jelekan orang lain walaupun kecil. Itu Okay. Monggo. Sangat menarik ini para pemirsa dimanapun Anda berada. Ternyata kritikan dan sanjungan orang dikritik itu biasanya secara manusiawi dan kebanyakan orang itu biasanya tidak mau. Kalau dikritik biasanya marah dan lain sebagainya. Dan bahkan manusia itu lebih condong, lebih cenderung senang ketika dipuji ya Kiai. Dan oleh karena itu kritikan itu sangat penting dan sanjungan pun itu tidak boleh ditinggalkan kata Kiai tadi. Artinya jangan terus mengkritik, sekali-kali disanjung. Karena ketika selalu saja dikritik tanpa sanjungan itu bisa menyebabkan down dan putus asa kepada orang yang kita kritik, terutama kepada murid dan kepada anak kita. Dan sebaliknya kalau kita selalu menyanjung terus tanpa mengkritik, akhirnya dia bisa menjadi orang yang manja, selalu kadang sombong bahkan betul. Dan bisa-bisa kalau terlalu memuji, bisa-bisa orang yang kita puji terkena penyakit ain tadi pemirsa. Artinya apa yang kita pujikan kepada orang tersebut bisa-bisa sebaliknya. Kita puji pinter, bisa-bisa goblok. Kita puji kaya, sebaliknya miskin. Dan itu merupakan sebuah ilmu yang harus kita praktekkan bersama, bahwa kritikan dan sanjungan itu perlu sebagai kontrol diri ya Kiai. Kontrol diri, kritikan untuk supaya kita tahu bahwa memang kita makhluk penuh kesalahan dan penuh kekurangan. Dan mungkin sanjungan itu ya dibuat motivasi untuk kita terus mempertahankan mungkin Kiai, mempertahankan kebaikan yang kita selalu lakukan. Nah, baik Kiai, ini mungkin kita perlu membahas mengenai kalau hukum jelas ya Kiai ya. Iya, mengkritik dan menyanjung itu boleh ya Kiai. Boleh. Nah, sekarang begini Kiai. Apakah cara mengkritik itu sudah diatur Kiai? Artinya apakah pokok mengkritik, kan kadang sekarang bahkan di medsos itu Kiai, kita bisa saksikan bersama, kadang mengkritik itu sambil menjelekkan, sambil mencaci, bahkan kritikannya itu kadang tidak berdasar ya. Dan bahkan menyanjung seperti yang jenengan tadi katakan. Nah, maka apakah bagaimana cara mengkritik dan menyanjung yang benar itu Kiai? Iya. Monggo Kiai. Terima kasih. Mengkritikan itu penting. Tapi kritikan itu ada etikanya, ada akhlaknya. Terutama pertama tidak menyinggung fisik. Seperti mohon maaf bila orang itu umpama buta, umpama orang itu pincang, sekali-kali jangan menyinggung urusan fisiknya. Itu yang pertama. Nomor dua, kritikan itu membangun. Bukan kritikan yang sifatnya menjatuhkan. Sebab ada kritikan itu menjatuhkan, bukan membangun.
Banyak sekali orang dikritik tapi untuk dijatuhkan. Seperti fitnah. Tidak, tapi dikatakan iya. Berarti yang pernah terjadi pada guru kita Gus Dur dulu, yang beliau dikatakan selingkuh dengan orang perempuan yang namanya Arianti. Masya Allah. Itu kan tidak. Itu ada maksud untuk menjatuhkan. Bukan supaya Gus Dur lebih hati-hati kepada perempuan, bukan. Itu menjatuhkan. Jadi pertama jangan mengkritik fisiknya. Nomor dua harus dalam rangka bukan untuk menjatuhkan tapi untuk memperbaiki. Gitu, Mas. Kalau menyanjung Kiai. Begitu pula menyanjung. Sanjungan itu harus sesuai dengan apa adanya. Tidak mengada-ada. Banyak orang itu senang dipuji sesuatu yang dia tidak pernah melakukannya. Hanya berbahaya kepada yang dipuji, kepada yang disanjung. Tapi menyanjung apa adanya. Umpama itu orang memang betul-betul giat beribadah, bisa disanjung dalam rangka supaya lebih giat lagi beribadah. Nah, kamu dengan umur sekian sudah bisa sholat, tingkatkan sholat kamu. Itu baik untuk ke depan kamu. Memang betul-betul sholat. Kalau orang tidak sholat, dipuji sholat, itu namanya menghina. Menghina. Tak sholat kok dikatakan sholat. Tapi bisa juga dalam rangka supaya dia merasa bahwa dia belum pernah sholat. Bisa. Jadi menyanjung itu pun harus sebenarnya. Tidak mengada-ada. Ketika mengada-ada di Quran pun juga disebut. Yaitu memuji sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Begitu ya Kiai. Jadi kalau mengkritik, tadi kata Kiai, mengkritik itu sifatnya tidak boleh menjatuhkan. Berarti tidak boleh ada caci maki di situ ya, tidak boleh ada caci maki, tidak boleh ada menjelekkan, dan kritik itu sifatnya membangun. Dan yang jelas harus sebenarnya alias bukan menfitnah, kata Kiai tadi. Dan sanjungan pun juga begitu. Kalau menyanjung seseorang itu yang memang apa adanya, tidak ditambah-tambahi. Begitu kata Kiai. Baik Kiai, itu kan tadi kan cara kita mengkritik dan cara kita menyanjung. Sekarang kalau kita dikritik Kiai, kalau kita disanjung, ini juga penting Kiai. Bagaimana respon kita kalau mendapatkan kritikan? Waduh, ini bagaimana? Atau mendapatkan pujian, itu cara meresponnya yang benar bagaimana Kiai? Terima kasih. Memuji pun ada caranya. Jangan langsung memuji orang di depannya. Oh begitu. Itu diantaranya juga. Supaya orang yang dipuji tidak salah tingkah atau tidak menjadi sombong. Dan juga kalau kita yang dikritik, mohon maaf, kita jangan marah, lihat dulu. Bisa jadi apa yang mereka kritikan itu betul-betul terjadi kepada kita. Atau mungkin mohon maaf kita dikritik medit, atau mungkin Pak Jani medit, betul-betul medit. Iya, jangan langsung marah, lihat dulu. Kalau memang kita medit, robah. Perlu dirubah, kita jangan medit tapi kita senang memberi orang. Harus ada perubahan. Bukan ketika dikritik malah kita marah, tidak melihat dirinya kita, padahal diri kita betul-betul kikir umpama. Umpama kita dikritik marahan. Saya pernah, mohon maaf, beberapa kumpulan kemarin saya bertemu dengan bupati, dengan siapa. Beliau minta minta masukan. Saya terakhir, mohon Bapak jangan sering marah. Waktu itu iya Gus, sebetulnya sudah dijawab dulu, tapi saya terakhir kan beliau mengatakan saya ingin masukan. Nah itu kan penting. Iya betul sekali apa kata Kiai. Artinya kalau kita dikritik, cara meresponnya ya kita introspeksi dulu begitu ya Kiai. Mengintrospeksi apakah benar kritikan itu memang benar terjadi kepada kita. Tapi kalau tidak terjadi, responnya gimana, Kiai? Kalau tidak terjadi, kita harus tahu. Kita pertama harus menyadari. Setiap orang itu tidak pasti semuanya senang kepada kita. Orang yang namanya tidak senang, pasti sering membuat berita-berita hoax. Oh begitu ya. Kita sadari juga. Oh iya, tidak benar. Ya sudah, kita mungkin harus lebih hati-hati. Kalau kita difitnah sering menggunakan uang organisasi umpama. Padahal kita tidak. Oh berarti kita harus disuruh lebih berhati-hati. Jangan sampai apa yang mereka katakan terbukti kepada kita.
Itu respon kita. Artinya kita harus lebih hati-hati. Hati-hati dan sabar ya, Kiai. Dan sabar, tentunya sabar. Artinya kalau kritikan itu kita tidak melakukannya ya tidak boleh marah-marah juga ya. Tidak boleh. Sebagai tokoh terutama menunjukkan kedewasaan kita. Ketika kita itu dikritik marah-marah walaupun kita tidak pernah melakukan, itu kelihatan bahwa kita tokoh tidak dewasa. Masih seperti kanak-kanak. Apalagi nantang caruk. Itu yang marah. Ada kiai nantang caruk. Ketika caruk kalah kiainya. Apa kata orang? Kiai wingi caruk rek kalah. Memalukan. Itu. Kata jenengan tadi kalau kita menyanjung tidak boleh di depan orangnya. Tapi ini kejadian kalau seumpama kita atau panjenengan langsung dipuji di depan jenengan, Kiai. Itu gimana sih cara menyikapinya, Kiai? Iya, terima kasih. Nah, tidak boleh memuji di depan orang. Okay. Bagaimana kalau kita dipuji di depan orang? Ini memang sikap yang sulit kadang-kadang. Tapi perlu diingatkan, kalau sampean muji saya jangan di depan saya. Jangan di depan. Perlu diingat, tapi tidak perlu marah, tapi dengan ucapan yang santun juga. Jangan di depan saya, takut menjadikan saya rusak. Tapi perlu diingatkan, memang memuji di depan orangnya tidak bagus. Tidak bagus, berbahaya. Atau mungkin kita menjawab, ya mungkin yang kamu pujikan itu tidak sesuai dengan apa yang aku lakukan. Mungkin masih banyak kejelekan yang lebih banyak yang Anda tidak tahu tentang kejelekan saya. Artinya kita harus tawaduk. Jangan malah bangga. Kalau bilang alhamdulillah itu gimana? Alhamdulillah gitu. Iya, enggak apa-apa juga, tapi kurang pas. Gitu. Ya, kan sepertinya dia membanggakan apa yang dipujikan oleh orang itu kepada kita. Betul. Tapi yang jelas, sampean kalau muji saya jangan di depan saya. Atau mungkin sampean tidak tahu kejelekan saya yang lebih banyak dari yang Anda pujikan kepada saya. Artinya memang benar-benar kita harus memanajemen hati kita. Betul. Artinya kalau kita dipuji ya di hati, nggak boleh kita sombong bangga diri. Kalau dikritik ya jangan menyimpan amarah gitu. Harus introspeksi itu. Memang benar-benar harus dimulai dari hati dulu. Dari hati. Dari hati, baik kita ketika kita mengkritik atau menyanjung, baik kita ketika dikritik dan ketika kita disanjung, itu perlu. Sekarang begini ya, apakah bisa kritikan itu juga termasuk nasihat ya? Itu apakah sama adinun nasihat kata Nabi Muhammad? Iya. Kritikan itu termasuk nasihat. Karena Allah pun memuji orang yang senang amar ma'ruf nahi anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik manusia. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Karena kamu memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lah mencegah kemungkaran itu termasuk nasihat. Perintah kebaikan nasihat. Sedangkan mencegah kemungkaran itu bagian dari kritikan. Itu sangat bagus. Sangat bagus. Kita memang disuruh untuk selalu amar ma'ruf nahi anil munkar. Malah Kanjeng Nabi agak lebih tegas. Idza ra'aitum mungkaran falyughayyir biyadi. Fa illam yastati fa bi lisani. Fa illam yastati fa bi qalbi. Man ra'a minkum, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, robat dengan tanganmu. Maksudnya dengan kekuasaan. Seperti pemerintah terhadap rakyatnya. Betul, ya. Guru terhadap muridnya. Orang tua terhadap anaknya. Itu bagian dari kritik. Nahi mungkar itu bagian dari kritik. Termasuk amar ma'ruf. Itu pun juga bagian dari kritik. Ketika ada orang malas tidak sholat, disuruh sholat. Cuma malas-malas sholat. Itu juga bagian dari kritik. Jadi, Masya Allah. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan mulut. Artinya apabila kita menghadapi kesalahan itu terjadi kepada sesama, jangan ditampar, cok dikeplak. Bukan malah kemungkaran yang hilang, tapi justru nambah kemungkaran yang lain, gelut. Bahkan saling membunuh. Ya? Saling membunuh. Lah sehingga ada lanjutan fabi kolbi.
Kalau tidak mampu dengan dengan lesan, maka dengan hati. Artinya cukup ingkar di dalam hati. Contohnya kepada bos, kepada atasan, kepada orang tua, kepada guru. Kita tidak bisa dengan mulut, maka cukup kita ingkar di dalam hati supaya kita tidak termasuk bagian dari kemungkaran itu. Sebab kita hidup di dunia ini diibaratkan kita numpak kapal. Ketika di kapal itu ada satu orang melobangi kapal itu, jangan dibiarkan. Jarna wis, pokok sepenting dudu aku sing bolongi. Apa kita tidak ikut tenggelam ketika kapal itu karam? Betul. Sama dengan itu. Karena kita akan terkena hukum, namanya hukum pembiaran. Hukum pembiaran kan pernah dulu Ya, di zaman Salim Kancil ada seseorang yang dikatakan kena hukum pembiaran. Artinya diam ketika ada peristiwa itu ya. Diam tapi tidak ingkar di dalam hati. Itu harus ada ingkar. Ya, ya. Orang ingkar itu kelihatan juga dengan mukanya, dengan ucapannya, walaupun tidak langsung terus terang mengingkari. Jadi, Mungkin tapi gini ya Kiai, hadis yang nahi mungkar tadi ya, fal yughayyir biyadihi ini ada, apakah itu memang secara dohir Kiai? Fal yughayyir biyadihi artinya kalau dia berani artinya langsung dirusak, langsung dibongkar gitu. Bongkar. Iya. Kalau saya tidak, saya memahami itu harus dirubah dengan kekuasaan. Kebijakan. Dengan kebijakan, terus kekuasaan di pemerintah untuk membubarkan tempat pelacuran ya. Nah, itu kan tidak harus langsung dibongkar, tapi ada peraturan yang kebijakannya itu melarang untuk dibukanya pelacuran. Itu biadih, artinya bermakna kekuasaan. Banyak di Al-Qur'an kata-kata iyad itu bermakna kekuasaan. Iyadullah fawqa aydihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Itu banyak. Jadi tidak diartikan dengan arti sebenarnya dibongkar, dirusak dan lain sebagainya. Diobrak, mau ada puasa, bulan puasa, kalau ada warung buka siang langsung dihancurkan warungnya. Bukan begitu. Bukan begitu. Ini sangat luas sekali para pemirsa di rumah dan sangat menarik. Kritikan dan sanjungan itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mana kalau sanjungan itu lebih kepada bisa sanjungan juga bisa kritikan juga ya, bisa. Dan nahi mungkar itu bisa diartikan juga dengan sebuah kritikan. Tapi semua itu memang benar-benar harus dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam ya Kiai. Artinya meskipun ada hadis fal yughayyir biyadi, itu bukan berarti dohirnya harus dirusak dengan pokok polaiwani akhirnya dibalangi, dipecah dan lain sebagainya. Itu tidak begitu. Namun harus dengan kebijakan. Mungkin kalau pemerintah nahi mungkarnya seperti itu dengan kebijakan. Dan kalau para kiai pendakwah dengan lisannya Kiai ya. Dan kalau memang tidak mampu semuanya, fabi qalbih atau ingkar dengan hati. Itu para pemirsa di rumah, ini ada sedikit pembahasan lagi Kiai. Kalau kita mengkritik orang yang di atas kita itu bagaimana Kiai? Artinya kalau kita santri ya Kiai, masa kita mengkritik Kiai ya? Itu gimana Kiai? Nah, itu tadi yang saya maksud, ada fabi qalbi. Oh gitu ya Kiai. Ada urutan dengan kekuasaan, ada urutan dengan lesan, menyampaikan langsung, ada urutan dengan hati. Kalau kita dianggap tidak sopan dengan mulut, apalagi dengan tangan, cukup hati kita yang ingkar, mengingkari kemungkaran itu. Memang tujuan daripada amar ma'ruf nahi mungkar termasuk kritikan itu untuk menyelesaikan persoalan. Ketika dilaksanakan kok malah menimbulkan persoalan yang lain, ini tidak tercapai tujuan daripada kritikan. Tidak tercapai daripada tujuan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Contohnya umpama ada kemungkaran di satu daerah, kemaksiat merajalela, lalu kita bom kemungkaran itu. Itu tidak akan menyelesaikan kemungkaran, tapi justru akan mendatangkan kemungkaran yang lain. Banyak orang yang tak bersalah ikut menjadi korban. Apakah itu bukan kemungkaran yang lebih besar? Betul ya. Atau sama dengan orang digigit nyamuk, kemudian karena kasihan ditampar orang itu, keplak, tampeleng kata orang Madura.
rambutnya penyet tapi orangnya semaput. 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 Apa yang terjadi? Padahal maksudnya nyamuk yang mau dibunuh. Tapi karena salah caranya justru orangnya yang semaput. Ini kan namanya tujuan menghilangkan kemungkaran tapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Andai kata dia bijak, cukup ditul. Tul, apa mas? Nyamuk. Orangnya akan mengatakan sambil bersenyum, terima kasih. Nah, kalau bijak. Nah, sebenarnya memang bijak itu penting. Di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun dalam cara mengkritik harus bijak. Kalau perlu orang yang dikritik itu menyadari betul kepada kesalahannya tanpa harus marah karena pandainya orang yang mengkritik. Artinya begini Kiai, kan kalau di dunia santri itu sesuatu yang tabuh. Bahkan kalau kita ngerasani atau merasa Kiai kok begitu itu kan tidak pantas Kiai. Hal itu gimana Kiai? Kita sebagai santri harus husnudzon. Kadang-kadang apa yang dilakukan kiai tidak sama dengan yang kita lihat. Contoh, ada kiai punya burung bio. Burung bio itu kesayangan kiai. Setiap hari burung bio itu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada orang lewat, assalamualaikum, baca subhanallah. Pada satu saat burung bio itu mati. Ketika kiai ini beri makan burung, lupa. Pintunya tidak ditutup. Hanya burung itu dimasuki kucing. Untung tidak mati. Kucingnya keluar, yang namanya burung semaput. Terus mengorok. Terus kemudian mati. Ketika burung itu mati, kiai nangis. Menangis sejadi-jadinya. Sampai mau ngimami sholat, nangis. Mau ngaji, menangis. Sampai tidak bisa meneruskan pengajian karena menangis. Hanya oleh pengurus pondok yang senior ingin menggantikan burung itu. Hanya para pengurus urunan membeli burung bio yang lebih pinter. Tidak hanya hafal la ilaha illallah, tapi hafal salatullah salamullah, bahkan hafal juga Pancasila. Dibawa burung itu ke hadapan kiai. Ini kiai burung. Lah untuk apa kata kiainya? Ya untuk kiai karena pengurus tidak tega melihat kiai. Sebentar-sebentar kiai menangis, mau ngimami menangis, mau mengajar menangis. Hanya teman-teman, iya teman-teman hanya membelikan burung. Apa kata kiai? Kamu salah melihat saya. Salah. Aku menangis bukan kepaten burung. Tetapi aku menangis karena saya takut jangan-jangan saya mati seperti burung, tidak membaca la ilaha illallah tapi hanya mengorok. Jadi yang ditangisi oleh sang kiai bukan karena kematian burung, tapi karena matinya burung itu tidak membaca la ilaha illallah. Beliaunya takut jangan-jangan saya mati sama dengan burung. Tapi kan tidak sama. Betul, pandangan murid dengan gurunya. Maka ketika gurunya salah jangan langsung dikritik. Ya memang biasanya memang di dunia santri kita itu harus lebih menjaga sikap kepada guru terutama kiai. Karena memang orientasi para santri itu kan barokah ya Kiai. Betul, barokah. Betul. Jadi tidak boleh langsung kita menganggap bahwa Kiai itu langsung salah begitu. Karena memang seperti apa yang diceritakan Kiai, apa yang kita lihat dari apa yang dilakukan Kiai kadang tidak sama dengan tujuan dan pikiran Kiai itu sendiri. Maka dari itu kalau membicarakan tentang kritikan santri kepada Kiai, lebih baik itu dijaga hatinya begitu ya. Jangan langsung mengkritik apalagi lewat lisan apalagi dengan tangan, itu sangat tidak pantas. Nah, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi bahwasannya memang kritikan dan sanjungan itu harus pada tempat dan kondisi yang memang benar tepat dan dengan cara yang tepat pula. Sekarang begini ya, mungkin ini apa namanya, dunia sudah memasuki era 4.0 ya Kiai. Banyak sekali meskipun kita itu jarak jauh, tidak kenal siapa dia, kita membuat sebuah statement atau status di medsos ya Kiai, itu mengkritik seperti ini. Lah dan itu ada undang-undangnya Kiai. Ada undang-undangnya. Nah, bagaimana cara menyikapi ini Kiai? Artinya kalau kita terlalu mengkritik, terutama kritikannya Kiai, di medsos dan itu
menyalahi aturan, kita terkena undang-undang IT dan bisa dipenjara, Kiai. Nah, mungkin Kiai bisa memberikan masukan dan memberikan saran kepada pemirsa di rumah menghadapi era yang seperti ini. Bagaimana sih cara menyampaikan kritikan yang benar lewat medsos itu sendiri dan yang lain. Monggo. Terima kasih. Ketika kita melihat di medsos ada pembicaraan yang sifatnya bertentangan dengan kita, sekalipun kelihatannya bertentangan dengan syariat katakan, kita jangan langsung mengkritik karena kita tidak tahu apa maksud daripada orang itu. Kita tidak tahu. Kita kan hanya melihat dohirnya saja. Bahkan Nabi Khidir saja dengan Nabi Musa dengan Nabi Khidir tidak bisa. Oh, iya. Kan sering keliru. Sering keliru. Melobangi perahu, ternyata menyelamatkan perahu. Membunuh 2 anak kecil itu ternyata ingin menyelamatkan orang tuanya. Betul. Termasuk ada tembok diluruskan tidak minta ongkos. Itu karena di bawah itu ada simpanan milik 2 anak yatim yang soleh, yang orang tua-tuanya dulu soleh. Itu. Berarti tidak setiap yang bertentangan itu harus kita kritisi. Betul. Karena kita tidak tahu apa yang ada pada hati orang itu. Baru setelah kita tabayun, kita tahu. Seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa, setelah ditabayuni oleh Nabi Khidir, tahu Nabi Musa bahwa semuanya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Maka kita jangan langsung mengkritisi kepada siapapun pemirsa yang melihat sesuatu yang kesannya bertentangan dengan kita, jangan langsung kita kritisi dulu, tapi kita tabayun dulu. Ketika tabayun baru kita tahu apa maksud daripada orang itu. Apalagi yang medsos ya, Kiai. Artinya sumbernya berita itu sendiri tidak sudah jelas, tahu, sudah pindah-pindah, bahkan pindah sekian ratus kali mungkin orang. Itu yang mungkin maksud ayat apa? Idza jakum fasik itu ya, iya. Fasik itu mungkin medsos sekarang itu ya. Diartikan fasik itu ya. Iya betul. Bisa jadi medsos itu kita kan tidak tahu. Betul. Siapa mereka itu. Benar sekali apa yang dikatakan Kiai. Artinya kritikan apalagi di dunia yang modern seperti saat ini, di era 4.0, terutama dunia digital, media sosial, kalau kita menyampaikan kritik dengan apa yang kita lihat, kita baca, kita rasakan, mungkin sebenarnya itu kita tidak tahu apa kebenaran dari berita itu sendiri, maka jangan langsung kita mengkritisi kejadian tersebut. Kita harus tabayun dulu. Karena dengan tabayun atau klarifikasi, nantinya kita tahu memang benar-benar perkara ini terjadi atau tidak. Mungkin ada yang disampaikan lagi kepada pemirsa. Hadirin para pemirsa di rumah. Pertama, kalian jangan tabu dengan kritikan. Jangan tabu dengan kritikan. Kritikan itu memberitahu kita tentang kekurangan-kekurangan kita. Sanjungan jangan membuat kalian sombong. Karena sanjungan itu hanya memperlihatkan kebaikan-kebaikannya saja, sementara kejelekannya tidak diungkap. Yang nomor 3, kalian bila melihat orang berbeda pendapat atau menyampaikan ucapan atau tulisan yang tidak sejalan dengan hati kita, jangan langsung dikritik karena kita tidak tahu isi hati orang itu. Sehingga kita perlu tabayun dulu, klarifikasi dulu apa sebenarnya maksud dari ucapan itu. Terima kasih. Ini juga berhubungan dengan medsos, Kiai. Ada pertanyaan juga. Kalau menurut jenengan ada bawahan atau anak buah kita di bukan anak buah atau santri kita atau siapa, pokok itu intinya bawahan melakukan kesalahan, tapi kita ingatkan lewat medsos, Kiai. Kita upload di medsos. Apa itu mungkin bijak, Kiai? Jadi langsung tidak kritik orangnya, langsung kritik lewat medsos. Ya, kalau Imam Ghazali tidak begitu. Iya, Kiai. Dipanggil. Kalau perlu hanya berhadapan langsung, tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga tidak menyebarkan kejelekan santri itu kepada orang lain. Tapi yang tahu hanya 4 mata. Itu yang lebih bijak. Bisa jadi anak itu akan sadar, tapi ketika dibuka dan orang lain sudah tahu semua, dia merasa malu, malah tambah jauh dari kebenaran. Betul. Ya.
Artinya ini harus kita hindari pemirsa. Iya. Kalau kita mengkritik seseorang jangan lewat medsos, itu tidak baik karena Betul. secara tidak langsung kita juga ikut menyebarkan Iya, aib ya. betul, Kalau betul. memang benar-benar itu terjadi pada Iya, orang yang dikritik, betul. berarti sama halnya kita menyebarkan aib. Sama, Dan itu sama. dilarang ya, Ki? Dilarang. Betul. Kalau perlu harus ditutupi. Man satara musliman satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi celah orang Islam akan ditutupi juga celahnya orang itu besok pada hari kiamat oleh Allah. Betul. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi sangat banyak ilmu yang kita dapatkan. Kesimpulannya, kritik terutama tentang kritikan kita harus tahu tempat. Kita boleh mengkritik seseorang, namun kita harus klarifikasi dulu. Apa yang kita kritikan itu apa memang benar-benar dilakukan pada dilakukan orang tersebut, dan itu jangan sampai kita mengkritik di depan orang banyak, apalagi lewat medsos dibaca orang sedunia mungkin. Itu jangan sampai, karena di balik kritikan yang model seperti itu ada kejelekan, yaitu menyebarkan aib orang lain. Dan sanjungan itu pun kalau kita menyanjung jangan langsung di depan orang itu, karena bisa-bisa kalau orang tersebut tidak kuat bisa dapat menjadikan dia bangga diri bahkan sombong. Baik para pemirsa, semoga apa yang kita pelajari, kita gali, kita bahas hari ini dengan guru kita Kiai Haji Mahruz Ali ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas partisipasi dan seluruh kerjasama dari PCLDNU dan kru dari LTNNU. Semoga ngaji selosan ini tetap istiqomah ila yaumil qiyamah dan selalu menyebarkan kebaikan. Dari saya sebagai host mungkin ada salah dan salah ucap, salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, jangan lupa ikuti dan like fanspage PCNU Kabupaten Lumajang untuk terus menyaksikan acara kami ngaji selosoan. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir minta barokah doanya dari jenengan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa asri dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa abdanina wa auladina wa banatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firlana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhhum wa la tadhurrahum wa fikum bi ta'atika warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tahsanna bidzil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkal hayyul ladzi la yamut isrif annal waba wa qina syarrada wa najjina ta'ni wa ta'uni wal bala fi ruskuruna bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.